Ya, nah, eh, tepatnya tanggal 19 Juni kemarin kita melaporkan saudara MT ada dugaan penipuan dan penggelapan terhadap klien kami. Sebetulnya kita tidak mau juga sampai ke ranah ini, hanya karena sudah 3 kali kita somasi dan kita minta agar yang bersangkutan tunjukkan itikat baiknya, kita selesaikan secara kekeluargaan dengan baik-baik. Coba ya kita nggak tahu lah apa pertimbangan beliau lah. Beliau kayaknya pengen gas, ya udah kita ikuti aja idamannya. Makanya kita buat LP di Polda Metro Jaya. Somasi pertama itu di 18 April 2023. Kemudian di somasi kedua itu di 9 Mei 2023 dan somasi ketiga itu di 22 Mei 2023. Ada jawaban dari lawyer beliau yang pada intinya mereka menolak, bahkan di situ mereka menyampaikan bahwa klien kami masih punya tanggung jawab terhadap saudara MT. Padahal dari tanggal 30 Agustus 2022 mereka tanda tangan MOU, lalu kemudian klien saya mengelontorkan 1 miliar dari 5 miliar ya total yang beliau minta disepakati tiap bulan dari bulan Agustus sampai September, Oktober, November, Desember, Januari. Nanti di tanggal 3 Januari baru beliau memposting di IG-nya itu sesuai dengan apa namanya MOU yang mereka tanda-tangani bersama bahwa saudara MT itu punya kewajiban, ini aku baca ya biar nggak salah. Di poin B itu pihak kedua mempunyai kewajiban dalam hal ini saudara MT menyatakan bersedia untuk menjadi konsultan branding, komunikasi pemasaran, sosial media, positioning, dan pengembangan komunitas online. Pihak kedua akan menugaskan tim MTSC, tim beliau, sebagai pelaksana program branding, komunikasi pemasaran, sosial media, positioning, dan pengembangan komunitas network online terkait dengan rencana pemasaran skincare dari klien kami yang sudah disepakati. Nah, dalam kurun waktu kurang lebih 6-7 bulan itu beliau nggak buat apa-apa. Beliau terima 1 miliar, setiap bulan 100 juta, selama jadi perjanjian selama 40 kali. Nggak buat apa-apa, klien kami menanyakan, kemudian ya minta agar beliau mengepost semua apa yang sebagaimana diperjanjikan, nggak pernah dilakukan apa-apa. Jadi ya terima duit aja. Nah sekarang kalau udah seperti itu, ya terus ya masa sih mau dibiarkan terus seperti itu? Kesian orang susah juga, orang udah jatuh dari usahanya, kemudian kenal sama beliau dengan istrinya, lalu mereka menjanjikan, mengiming-imingi, kemudian memberikan keyakinan, harapan bahwa nanti yang menggunakan kami, jasa kami, ya usaha Anda itu bisa setiap bulan itu bisa sampai melebihi 20 miliar lah, karena kami punya followers puluhan juta di seluruh Indonesia ini. Mereka kalau membeli skincare Anda ini di Makassar, di Surabaya, di mana-mana itu. Pokoknya intinya ya siapa sih orang yang tidak mau di saat dia lagi terpuruk seperti itu kemudian diberikan janji-janji dan iming seperti itu. Ya pastilah dia mau loh untuk itu. Walaupun tadinya mereka meminta 15 miliar ya. Tapi klien kami ya kesian, orang susah. Wong dia 5 miliar ini aja dia mesti harus jual mobil lah, jual rumah lah, jual tanah lah, segala macam. Nah, maksud saya kenapa orang seperti ini yang kemudian setiap saat dia menjadi inspirator ya bagi orang lain, bermotivator, kemudian yang memberikan harapan lah kepada publik bahwa bagaimana kita menatap jauh tentang hidup ke depan seperti apa dan bagaimana. Tapi kemudian beliau sendiri mempraktikkan yang seperti itu kan ada sesuatu yang menurut kami gimana ya, apa beliau mudah-mudahan beliau nggak sakit sih ya, itu yang itu membuat klien kami kecewa. Karena itulah
ya jangan sangat terpaksa. Jadi pilihan hukum ini adalah karena sangat terpaksa. Kita sebetulnya saat ini pun juga kita masih punya harapan, mudah-mudahan dengan ini ya beliau sadar, beliau mau ya ayo kita duduk, kita selesaikan kekeluargaan, ya pintu perdamaian akan terbuka. Tapi kalau beliau mengegas, ya pasti kita lihat ini. 1 miliar plus setiap tahun, setiap bulan itu 100 juta selama kurang lebih 6-7 bulan itu. Belum lagi ditambah dengan disuruh untuk membelikan ada beberapa lagi produk, dan itu banyak sekali. Banyak sekali produk yang dibelikan karena memang beliau yang menjanjikan bahwa itu nanti akan beliau bantu untuk jual-jualin, beliau yang nanti akan bantu memasarkan dengan timnya segala macam, yang pada akhirnya itu semua tidak, cuma hanya ilusi aja. 372, 378 penipuan penggelapan, ancaman hukumannya 4 tahun penjara. Belum sebetulnya kami justru menunggu komunikasi dari mereka. Sebenarnya dengan somasi itu kan sebetulnya memberikan peringatan, bahwa ayo mari kita duduk. Tapi kan beliau sepertinya ya pede ya. Ya udah, karena beliau pede, ya supaya enaknya ya udah kita ke jalur hukum aja lah, biar nanti hukum yang berbicara. Sangat lengkap. Ini mulai dari ini LP-nya ya. Kemudian ini bukti komunikasi via WhatsApp lengkap. Terus kemudian somasi juga udah kita layangkan 1, 2, 3. Ini foto beliau ketika datang ke kantor klien kami dan menjelaskan tentang berbagai hal yang ya intinya memberikan motivasi lah. Terus kemudian ini yang beliau baru naikin di tanggal 3 Maret 2023 setelah tanda tangan itu di bulan Agustus tanggal 30. Ini foto-foto semua lengkap antara klien kami dengan saudara MT dan istrinya. Ini pada saat awal penandatanganan MOU ya antara klien kami dengan istrinya yang juga dihadiri oleh saudara MT di salah satu hotel. Ini saudara MT juga dalam memberikan berbagai arahannya kepada staf klien kami, dan ini adalah produk yang disuruh dibelikan, dibanyakin biar nanti beliau nanti akan membantu untuk menjual segala macam. Ini adalah bukti-bukti pengiriman. Kalau makan itu makan mesti di tempat yang mewah, bos. Gak bisa, katanya sakit perut kalau makan di pinggiran jalan gitu. Ya, tapi jangan nipu orang lah kalau gitu. Pakai duit sendiri boleh lah. Ini bukti juga transfer. Kalau disuruh juga buka web store, klien kami juga buka. Pokoknya apa yang disuruh, oke, laksanakan. Walaupun mereka mesti harus nangis-nangis, mereka harus berdarah-darah, mereka harus minjam sana minjam sini, jual sana jual sini. Ya, tapi hanya karena sebuah iming-iming, sebuah janji-janji yang mereka berharap itu adalah sebuah harapan untuk bisa meng-up kembali usaha bisnis mereka, tapi ternyata ini adalah bukti pertama 1 miliar dan di belakangnya adalah seterusnya 100 juta selama berapa bulan. Ini kalau begitu ya kan setiap kali somasi kita kan kita ada ada nomor kontak ya. Ya kalau orang punya itikat baik kan telepon, Pak Jamal, Assalamualaikum atau selamat siang. Saya ini. Saya sudah terima surat Anda. Boleh nggak kita duduk, kita bicara? Mungkin ada salah paham atau apa. Ya nggak apa-apa lah. Tapi nggak ada sama sekali. Terus gimana? Kalau kami mengawali itu kayaknya kurang elok ya. Itu lebih yang punya kapasitas oleh teman-teman penyidik lah. Cuma kalau dalam konteks hukum, dari kacamata hukum kami ya, secara pribadi selaku seorang lawyer, saya kira telak ini lah. Telak ya, apalagi teman-teman di Polda kan profesional. Lagi dengan Pak Kapolda kita yang baru ini, saya kira beliau on the track juga orangnya itu. Jadi ya insya Allah saya yakin teman-teman Polda pasti akan profesional, pasti akan mendudukan semua kebenaran diletakkan pada porsinya, dan siapapun saya yakin mereka gak akan peduli sepanjang itu adalah sebuah kebenaran. Saya kira karena semua sudah bergulir, ya teman-teman penyidik
yang kemudian kita harapkan yang nanti akan membuka semua tabir kebenaran hukum ini sehingga sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Tapi untuk saudara MT, saya kira belum terlambat untuk kita duduk dan kita bicarakan ini semua. Kalau memang beliau pengen, tapi beliau nggak pengen, beliau ya mau ungkas, ya kita pastilah diindikasi. Kita akan pastikan.